Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan sebuah informasi terbaru ya, bulan September. Ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu tentang formasi kebutuhan jabatan fungsional guru dan PPPK guru. Nah, ini September 2024 ya Bapak Ibu. Di sini formasi kebutuhan jabatan fungsional guru saya akan lihatkan ya. Tetapi sebelum itu silakan bagi Bapak Ibu yang belum pada subscribe channel kami, silakan untuk di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap ada video terbaru bisa masuk langsung notifikasinya ke beranda Bapak Ibu masing-masing, seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk di-share kepada seluruh teman Bapak Ibu supaya teman Bapak Ibu bisa mengetahui informasi terbaru kali ini. Kemarin informasi pendaftaran PPPK. Nah, di sini tindak lanjut dari yang kemarin ya, bagi yang mau mendaftar PPPK atau ASN tahun 2024 kali ini sangat penting, harus diketahui oleh Bapak Ibu. Jadi silahkan simak video ini sampai selesai ya Bapak Ibu, karena di sini saya akan menjelaskan alur pendaftaran, kemudian formasi yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, kita langsung aja. Di sini untuk Permenpan RB 11/2023 sebagai respon terhadap kebutuhan yang mendesak dalam pemenuhan informasi setiap jabatan fungsional dalam rangka mengoptimalisasi kinerja fungsi masing-masing jabatan. Kemudian penempatan formasi diperlukan agar jabatan fungsional yang sudah lulus UKKJ dapat segera diangkat ke jenjang lebih tinggi. Kemudian perlu panduan yang komprehensif dalam pengangkatan dan jabatan fungsional guru, JP pengawas sekolah, JP pamong belajar, dan JP penilik. Nah, di sini juga ada perubahan kebijakan dan perilaku yang didorong ya Bapak Ibu. Silakan dibaca sendiri ya, ini tidak terlalu penting, tetapi yang sangat penting itu nanti di bawah ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut perhitungan beban kerja ASN. Jadi sebelum Bapak Ibu menjadi ASN itu harus mengetahui ini ya. Nah, karena saya tadi sudah jelaskan di awal, untuk yang akan saya bahas kali ini adalah alur pendaftaran sampai dengan proses turunnya SK. Jadi ini saya agak percepat ya, seperti itu. Tetapi ini wajib diketahui untuk semua calon ASN ya. Nah, di sini untuk perhitungan beban kerja guru, ini dia sudah ada ya di sini. Jam kerja 1 minggu, jam mengajar guru 24 jam, pelajaran ya, sisa jam kerja. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Kemudian kebutuhan formasi berdasarkan beban kerja guru. Nah, ini juga ada ya di sini tertera untuk CP guru ahli pertama, ahli muda, guru madya, ahli utama, seperti itu. Nah, di sini juga ada catatannya, seperti itu. Kemudian di sini perhitungan formasi jabatan fungsional guru. Nah, ini juga ada sistem informasi, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, kemudian di sini alur pengajuan rekomendasi formasi jabatan fungsional juga ada di sini ya Bapak Ibu, silahkan untuk dibaca. Kemudian setelah ini ada juga langkah-langkah penghitungan formasi jabatan fungsional. Nah, ini dia langkah 1, langkah 2, langkah 3 ya. Kemudian di sini ada juga formula penghitungan formasi jabatan fungsional guru.
Nah, jenis guru, objek kerja, formula perhitungan ini ada di sini ya Bapak Ibu. Kemudian di sini menghitung formasi pada tingkat satpen ya. Nah, bisa dilihat juga di sini. Nah, kemudian setelah ini ada juga menghitung formasi jabatan fungsional guru secara agregat wilayah ya. Nah, di sini ada juga bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Kemudian kita langsung ke PPPK Jabatan Fungsional Guru. Visi besar pemenuhan kebutuhan guru dan tendik. Nah, ini untuk PPPK, ASN untuk PPPK, tadi adalah ASN untuk PNS ya, seperti itu. Atau CPNS. Kemudian arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024. Nah, ini sangat penting yang kita bahas ini adalah hal seputar ini ya. Yang ke satu itu fokus pada pelayanan dasar. Kemudian seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN. Nah, jadi pemerintah itu sudah menjelaskan di sini untuk bagi non ASN ya, seperti itu. Kemudian merekrut. Nah, merekrut juga di sini ada. Kemudian ada juga mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Kemudian kebutuhan formasi PPPK guru dan tendik ini sudah ada di sini ya. Kemudian ada juga ini untuk guru yang telah lulus menjadi guru ASN PPPK. Ada datanya di sini ya, seperti itu. Kemudian di sini dasar hukum Permen Pan RB nomor 6. Ini sudah ada. Nah, sebelah kanan yaitu tentang usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Di sini digaris bawahi atau di garis besari oleh Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia tentang instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan pemetaan pegawai non ASN ya. Kemudian kita langsung lihat ke bawah di sini. Ada juga kategori pelamar seleksi PPPK guru. Nah, ini yang sangat penting ya. Kenapa tadi di awal jangan di skip video ini, karena Bapak Ibu nanti takutnya tidak melihat informasi ini sampai tuntas ya. Bahkan mungkin untuk informasi kategori pelamar seleksi PPPK guru kalau di skip itu bisa terlewat ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu harus jeli untuk melihat informasi kategori ini. Jadi yang satu itu untuk yang diprioritaskan pelamar di sini ya, guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JP guru di instansi daerah tahun 2021 ya. Nah, ini akan dipermudah. Kemudian yang THK 2, kemudian guru non ASN. Nah, mungkin banyak sekali yang menanyakan guru non ASN gimana, apakah bisa? Ya bisa ya. Nah, di sini guru yang terdapat dalam pangkalan database tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Nah, waktu itu pada tahun 2021 itu ada pendataan untuk guru non ASN. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah didata pada tahun tersebut, itu secara otomatis ada datanya di BKN ya. Jadi itu dipertimbangkan ya untuk tes PPPK bagi datanya yang sudah ada di sana. Nanti akan kedetek ya, seperti itu.
Kemudian guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Jadi guru non ASN bisa mendaftar juga untuk menjadi PPPK. Paling sedikit untuk mengajarnya itu 2 tahun ya, atau 4 semester secara terus-menerus. Apabila dalam 2 tahun tersebut YBS tersebut mengundurkan diri kemudian masuk lagi, nah itu tidak bisa. Di sini sudah detail ya Bapak Ibu, dijelaskan bahwa yang bisa mengikuti itu pengabdiannya itu terus ya, jadi tidak putus-putus seperti itu, terus mengajar di instansi tersebut seperti itu. Kemudian lulusan PPG, nah terdaftar pada pangkalan data database kelulusan pendidikan profesi guru PPG di Kemendikbudristek. Nah, selamat bagi yang sudah lulus PPG ya. Ini ternyata diprioritaskan seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Seperti itu. Kemudian jadi peluangnya itu cukup besar ya, seperti itu. Kalau di tahun kemarin. Kalau tahun ini juga mungkin ini kemungkinan besar juga diprioritaskan seperti itu. Kemudian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi ya. Nah, di sini alur seleksi PPPK guru tahun 2024 di sini. Nah, ini yang sangat-sangat penting ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Jadi pendaftaran itu bisa dilakukan oleh 4 kategori ya untuk diprioritaskan ya. Ini yang khusus prioritas ya. Jadi yang kita bahas lagi, yang pertama itu THK 2 guru non ASN lulusan PPG ya, seperti itu. Tetapi dengan syarat dan ketentuan yang sudah disebutkan tadi di atas. Kemudian di sini setelah Bapak Ibu mempunyai akun atau sudah mendaftar di PPPK ya di SSCASN, Bapak Ibu login ke SSCASN ya. Kemudian pemerintah daerah seleksi administrasi ya, apabila seperti biasa ya, apabila sudah memenuhi syarat nanti akan langsung diarahkan ke tahap selanjutnya yaitu sanggah. Kemudian seleksi kompetensi, setelah itu pengumuman hasil seleksi, pengumuman pasca sanggah, kemudian sanggah ya. Nah, kemudian di sini ada juga urutan pemenang ya. Nah, urutan pemenang di sini pelamar prioritas diurutkan dari THK 2 guru non ASN lulusan PPG guru swasta. Nah, kemudian di sini juga guru THK 2. Kemudian yang ketiga itu pegawai yang terdaftar dalam database tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar. Kemudian guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Kemudian lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG ya Bapak Ibu. Jadi yang masih PPG itu belum masuk ke kategori prioritas lulusan PPG. Nah, karena di sini udah jelas ya lulusan PPG berarti yang sudah muncul sertifikat pendidiknya, serdiknya ya, sertifikat pendidiknya ya, seperti itu. Itu yang akan diprioritaskan seperti itu. Kemudian di sini ada materi seleksi dan afirmasi. Nah, di sini afirmasi pasti Bapak Ibu sangat menanyakan ya, bukan sangat, tapi ini pasti Bapak Ibu bertanya-tanya afirmasi tahun ini berapa sih nilainya. Kemudian seperti yang sudah diketahui ya, kompetensi materi seleksi kompetensi itu ada 4 ya, seperti tahun kemarin. Kemudian di sini ada bobotnya ya.
Ini sangat kecil sekali ya Bapak Ibu untuk kompetensi teknis. Kalau tahun kemarin itu sangat besar sekali. Jadi peluang untuk di tahun ini untuk menjadi PPPK itu sangat besar ya. Kompetensi teknis ini 90, kompetensi manajerial 25, kompetensi sosial kultural 20, wawancara 10. Nah, kemudian bobot nilai untuk kompetensi teknis itu 1 sampai 5 ya. Jadi kompetensi teknis ini silahkan diisi semua ya seperti itu. Karena setiap pengisian itu ada bobotnya ya seperti itu. Jadi tidak kosong ya seperti itu. Nanti kalau emang betul semua ya bobotnya 5 seperti itu. Kemudian ada juga kompetensi manajerial. Ini 25 ya. Kemudian kompetensi sosial kultural itu 20 ya seperti itu. Nah, untuk total nilai yaitu untuk kompetensi teknis 450 untuk nilai kalau betul semua ya. Kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural mohon maaf 180 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini untuk wawancara hanya 40. Ini sama seperti tahun kemarin ya. Kalau yang wawancara seperti itu. Nah, apabila ada yang mau ngoreksi silahkan ya. Apabila ada kesalahan tentang total nilai dari tahun sebelumnya dengan total sekarang, bukan berarti koreksi dari sini ya, tetapi ucapan saya ya atau penjelasan saya seperti itu. Kemudian durasi itu untuk setiap pengisian itu 120 menit ya Bapak Ibu. Kemudian 150 menit bagi penyandang disabilitas ya. Jadi ada perbedaan, disabilitas itu 150, kemudian yang ini 120 menit ya seperti itu. Yang bukan disabilitas seperti itu. Kemudian di sini untuk wawancara hanya 10 menit. Nah, kemudian yang disabilitas itu 15 menit seperti itu. Di sini juga sudah dijelaskan sangat detail ya Bapak Ibu. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek mendapat nilai paling tinggi sebesar 100%. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu honorer yang sudah mempunyai sertifikat pendidik. Itu nilainya di sini sudah dijelaskan ya. 100% ya untuk teknisnya ya kalau kemarin seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu jangan patah semangat dulu bagi yang belum mempunyai serdik, karena di sini nilainya sekarang kecil ya. Seperti itu. Nah, kemudian saran dari saya bagi guru itu silakan dari sekarang apabila terpanggil PPG silahkan untuk dilaksanakan mengikuti PPG supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat pendidik, karena ini sudah jelas sekali ya Bapak Ibu di sini dijelaskan dan dilingkari bahwa yang mempunyai serdik itu menjadi prioritas utama ya. Dengan catatan serdiknya itu linear dengan jabatan yang dilamar seperti itu. Kemudian di sini saya ucapkan terima kasih ya karena Bapak Ibu sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.